Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoki Cahyo Pamudi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah dari Kabupaten Sampang. Sebelum masuk ke Kabupaten Sampang, terlebih dahulu saya akan menjelaskan Pulau Madura karena Kabupaten Sampang termasuk dari wilayah Pulau Madura. Madura adalah salah satu nama pulau yang terletak di timur laut Pulau Jawa dan termasuk Provinsi Jawa Timur. Dan Jembatan Suramadu merupakan pintu masuk utama dan satu-satunya jalan untuk masuk ke Pulau Madura. Pulau Madura memiliki 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan. Budaya dan tradisinya memiliki sejarah masing-masing sehingga mempunyai sejarah yang panjang. Dan kali ini saya akan memaparkan asal-usul dari Kabupaten Sampang. Sejarah Kabupaten Sampang diketahui berasal dari beberapa prasasti. Yang pertama, ditemukannya prasasti di Desa Dalpenang, yaitu tertulis pada tahun 835 Masehi. Di daerah tersebut ditemukannya komunitas masyarakat, yang mana guru spiritual menjadi sentralnya. Setelah ditemukannya prasasti pertama di situs Sumur Daksan di Desa Dalpenang, kali ini prasasti kedua ditemukan di situs Bujuk Nandi di Desa Kamoning. Di situs tersebut tertulis pada tahun 1379 ditemukannya ada komunitas yang dipimpin oleh Durga Shiva Mahesusari Mardini. Prasasti tersebut diperkirakan bekas peninggalan dari kaum Hindu dan Buddha. Dan setelah itu ditemukannya sebuah prasasti di situs Pangeran Bangsacara di Desa Polagan, yang mana situs tersebut ditemukan di dasar candi yang belum jadi, bertepatan pada tahun 1983 Masehi. Di situs tersebut menceritakan seorang pangeran bernama Bangsacara dan memiliki pesan dan moral yang sangat penting. Setelah itu ditemukannya prasasti yang keempat dari situs Pangeran Santomerto. Di situs tersebut menceritakan kematiannya Pangeran Santomerto yang merupakan paman dari Praseno. Situs tersebut ditemukan pada tahun 1574 Masehi. Situs yang terakhir adalah ditemukannya makam Ratu Ebo di Desa Madegan. Situs ini melambangkan adanya naga melalui kepala keekor dengan panah, yang juga melambangkan tahun 1546 Saka dan 1624 Masehi. Akhirnya, setelah adu argumentasi, para peneliti-peneliti tersebut memutuskan makam Ratu Ebo dijadikan acuan. Karena makam Ratu Ebo dilengkapi dan didukung oleh daftar referensi kepustakaan. Sedangkan asal-usul kata Sampang diambil dari perjalanan Joko Tole, yaitu perjalanannya ke utara namun hingga ke selatan. Namun pada perjalanan tersebut banyak daerah-daerah yang tidak dilewati. Biasanya para masyarakat Madura mengatakannya Sampange. Dan kata Sampang berarti adalah daerah-daerah yang sering dilewati masyarakat. Selanjutnya adalah upacara adat di Kabupaten Sampang, yaitu gumbak. Gumbak yang dalam bahasa Madura artinya mengaduk-aduk air sungai hingga bergelombang. Tradisi ini merupakan pencucian 24 senjata pustaka pada malam tanggal 14 dan 17 Zulhijjah. Berawal dari 2 orang tokoh penting yang disebut dengan Buju Toban dan Buju Kenek. Senjata yang mereka buat awalnya berjumlah 50, namun sekarang yang masih dipegang oleh masyarakat hanya 24 saja. Kemudian bentuknya juga beragam, mulai dari tombak, celurit, pedang, linggis, hingga pisau bermata 2. Senjata pustaka ini dikeramatkan dan disimpan di Masjid Banjar. Oke, kemudian ada perlengkapan upacara. Perlengkapan upacara gumbak ini ada banyak. Yang pertama, tumpeng lengkap dengan umbar rampe atau perlengkapan tertentu. Kedua, yaitu ada 24 macam senjata pusaka gumbak. Ketiga, yaitu ada kambing hitam berkaki putih. Keempat, yaitu ada alat pemukul atau alas pertarungan digunakan untuk pertarungan bela diri yang dalam bahasa Maduranya yaitu pokolan. Biasanya diikuti oleh 2 tokoh atau 2 satria. Kelima, yaitu ada seperangkat gamelan digunakan untuk mengiringi upacara. Keenam, yaitu ada uhul-uhul. Ketujuh, yaitu ada kemenyan atau dupa. Dan yang kedelapan, yaitu ada air bunga. Pelaksanaan upacara gumbak ini diadakan oleh seluruh warga dan tokoh ulama. Biasanya sebelum memulai upacara,
khatmil Quran disertai dengan doa dan zikir. Selanjutnya yaitu ada tata cara upacara. Ada yang tahu nggak nih tata cara upacara gumbak itu gimana? Belum tahu kan ya? Oke, yang pertama itu tahap awal, yaitu mengundang tokoh masyarakat dan para ulama. Nah, persiapan pemberangkatannya ini diiringi dengan remaja putri desa, tokoh masyarakat, dan para ulama. Kedua yaitu ada tahap penerbangan, yaitu tahap musyawarah yang diadakan di Tanah Galis. Tujuannya yaitu untuk melestarikan tradisi radat gumbak. Ketiga yaitu tahap korbanan, yaitu acara penyembelihan kambing hitam berkaki putih. Kemudian dagingnya dibagikan dan ditanam di halaman rumah, gunanya untuk menolak bala. Tahap keempat yaitu tahap kokolan, yaitu bela diri antara dua tokoh atau dua satria untuk menetapkan siapa yang menjadi penjaga atau pembela keamanan desa di Bujuk Toban, Bujuk Bundaya, dan Bujuk Banjar, yang akhirannya akan ada pengalungan ketupat bagi yang telah dikalahkan. Tahap yang selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap tafakuran dan takaruban. Di tahap ini seluruh warga melaksanakan zikir dan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh utama. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap bechman, yaitu pencucian 24 senjata dengan cara dicuci, kemudian diasapi dengan dupa dan dibawa berkeliling-keliling. Yang terakhir adalah tahap terbangan, yaitu acara hiburan dengan musik-musik rebana. Selanjutnya yaitu kesenian dan budaya Kabupaten Sampang, Provinsi Madura. Banyak sekali kesenian dan budaya yang dapat kita jumpai di Kabupaten Sampang. Sebagai salah satu contohnya yaitu upacara adat, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Salah satu kesenian dan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Sampang adalah seni musik dan seni tari. Sama seperti di daerah lainnya, di Kabupaten Sampang juga terdapat kesenian berupa seni musik dan seni tari. Seni musik yang terdapat di Kabupaten Sampang adanya lagu Lir Salir yang mengandung nasihat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada lagu Pa Opa Ili. Lagu ini syarat akan nilai-nilai Islami. Kemudian ada lagu Caca Guna. Lagu ini berisi nasihat agar kita selalu berhati-hati dalam bertutur kata. Nah, yang keempat, ada lagu Les Balesan. Lagu ini mengandung pesan untuk para generasi muda agar selalu mencari ilmu untuk bekal di masa tua nanti. Nah, yang terakhir ada lagu Tonduk Majang. Lagu ini berisi perjuangan dalam mencari nafkah sebagai seorang nelayan, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Selain lagu, seni musik yang berada di Kabupaten Sampang adalah alat musik yang bernama babeng. Babeng adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, yang dulu digunakan sebagai media dakwah dan penyebaran agama Islam di Kabupaten Sampang. Selanjutnya dari seni rupa Rancang Pale dari Kabupaten Sampang. Berupa seni ukir yang memiliki corak khusus yang terlihat seperti ranjang-ranjang kayu dengan kesan artistik dan kuno yang dulu digunakan sebagai ranjang tidur bagi kerajaan-kerajaan di masa lampau. Seni rupa lainnya yang terdapat di Kabupaten Sampang adalah batik khas Sampang yang memiliki motif khas Madura berupa flora dan fauna di atas bahan sutra dan katun yang tidak kalah dengan batik lainnya. Selain kesenian, Kabupaten Sampang juga memiliki berbagai macam kebudayaan dan situs bersejarah. Di antaranya yang pertama, ada situs Pababaran Trunojoyo yang terletak di Rong Tengah, Kecamatan Sampang dan berjarak 200 meter dari pusat kota, yaitu petilasan Pangeran Trunojoyo yang menjadi cagar budaya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, ada atraksi karapan sapi. Yang ketiga, ada sapi sonok yang memiliki kaitan erat dengan atraksi karapan sapi yang dilaksanakan sebelum atraksi karapan sapi dimulai, yaitu dengan mengarak sapi kerap, memasuki lapangan dengan menggunakan pakaian dan hiasan-hiasan sapi yang akan berlomba. Dan yang terakhir, ada kesenian musik kronen yang digunakan untuk mengiringi kesenian-kesenian yang ada di Madura, seperti rokatase, atraksi karapan sapi, sapi sono, dan lain-lain.
Di Kabupaten Sampang juga banyak loh destinasi wisata yang menarik. Yang pertama ada Pulau Mandangin. Nah, spot yang paling menarik di Pulau Mandangin itu pantai pasir putihnya yang bersih banget dan air lautnya tuh jernih, warnanya kebiru-biruan gitu. Cantik banget ya pokoknya. Oh iya, kalau kalian mau kesini, kalian bisa naik perahu milik masyarakat sana. Biasanya sih nempuh waktu 30 menit dari pelabuhan. Jangan lupa juga ya, bawa alat pancing sama umpan sendiri. Sama bakarannya juga sekalian. Kayaknya enak tuh bakaran di sana. Pasti seru banget deh. Oke, next ada air terjun Toroan. Nah, kalau biasanya air terjun itu tinggi, tapi air terjun yang satu ini pendek, guys. Kalau kalian kesini juga bisa mampir ke pantainya loh. Oh iya, kalian cuma dipungut biaya 10.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Dibuka setiap hari dari pagi sampai sore. Wah, kalian harus coba sih kesini. Yang ketiga ada Pantai Jodoh. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama namanya? Meskipun baru dibuka tahun 2017, tapi pantai ini fasilitasnya cukup lengkap loh guys. Ada cafe yang instagramable buat foto-foto. Terus kalian juga bisa makan-makan santai di saung-saung yang namanya tuh unik-unik. Kayak kamar janda, kamar jomblo, sama kamar istri muda. Wah, anti mainstream banget nggak tuh namanya? Oh iya, kalau kalian kesini kalian nggak perlu bayar tiket masuk. Cukup bayar uang parkir aja. Wah, gila nggak sih? Patut dicoba sih kesini. Rekomendasi wisata yang selanjutnya yaitu ada Gua Lebar. Gua Lebar ini gampang banget loh diakses karena letaknya di tengah-tengah kota Sampang. Lebih tepatnya sih di Jalan Pandawa, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang Kota, Kabupaten Sampang. Gua ini terbentuk secara alami loh guys. Jadi, beberapa ratus tahun yang lalu, ada bencana yang menyebabkan beberapa areal tanah di pusat kota Sampang amblas hingga 300 meter dan lebarnya sampai 200 meter. Tadinya sih bencana ini dianggap sebagai ya merugikan banget lah bagi warga di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, karena tempat itu tidak ditempatin, jadi banyak tanaman dan pohon yang tumbuh bebas di sana. Tapi ada juga kok beberapa pohon yang emang diantaranya sengaja ditanam. Biasanya sih wisatawan yang datang akan memanfaatkan bagian pinggir goanya sebagai lokasi berfoto. Sekarang juga udah disiapin gazebo loh sama pihak yang mengelolanya. Jadi kalau kalian misalnya nih udah keliling-keliling goa, capek, kan kalian bisa tuh istirahat di situ sambil nikmatin pemandangan di sana. Rekomendasi wisata yang kelima yaitu ada Rimba Monyet Nepa. Tempat wisata ini terletak di hutan Kera Nepa di bagian pesisir utara Madura, tepatnya di Desa Nepa. Hutan ini memiliki luas 1 km persegi dan ya hampir keseluruhannya adalah habitat tinggal kera. Sesuai sama namanya, wisata ini menawarkan daya tarik berupa kawanan kera. Di sini kalian juga bisa berinteraksi langsung loh sama kera-keranya, kayak di kebun binatang gitu. Tapi sayangnya akses buat ke tempat ini masih tergolong susah. Butuh pengorbanan lebih lah ya. Oh ya, tempat wisata Rimba Monyet Nepa ini juga gratis kok. Selanjutnya kami akan membahas tentang makanan khas Sampang. Makanan khas Sampang yang pertama itu nasi kobel. Nasi kobel itu biasa disebut nasi kucing ya biasanya. Jadi biasanya nasi kucing itu kan porsinya dikit ya, sama nasi kobel juga porsinya dikit. Lalu apa itu nasi kobel? Nasi kobel itu makanan yang apa ya, nasi terus ada topping kelapanya ya, kelapa parut. Jadi kelapanya itu biasanya dipanggang terdahulu, habis dipanggang ya tinggal ditaburin aja ke atasnya. Terus biasanya ada lauknya itu ikan laut. Terus nasi kobel biasanya disajikan dibungkus dengan daun pisang. Terus bagi yang vegetarian itu harus request pakai sayur karena nasi kobel itu biasanya tanpa sayur. Kalau mau menikmatinya itu atau mau cari makanan ini ya di daerah pesisir pantai Sampang itu biasanya banyak. Yang kedua itu namanya bebek sungkem. Bebek songkem. Olahan bebek ini dari Sampang Madura ya. Bebek sungkem ini dimasak dengan cara dikukus.
Jadi sebelum dikukus itu dilumurin cabai dulu. Jadi walaupun nanti nggak pakai sambal itu tetap terasa pedas. Uniknya jika mengukus bebek tidak menggunakan air tapi menggunakan pelepah pisang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gaji yang lengket pada bebek. Jadi dua tersebut itu makanan khas Sampang. Ketiga, kaldu sumsum. Kaldu sumsum merupakan salah satu kuliner berbahan dasar sapi. Kalian bisa menikmati kelezatan sumsum yang ada di dalam tempurung tulang dengan cara seruput manja menggunakan sedotan. Biasanya, kaldu sumsum ini disajikan dengan tetelan, tulang muda, dan nasi. Yang keempat, cager telur merupakan makanan yang berbahan dasar telur dan kol atau kubis dihidangkan dengan kuah kental tanpa santan. Rempah-rempah seperti kemiri ditambah dengan kunyit yang memberikan warna kuning membuat cagar telur lebih lezat dan menarik untuk disantap. Yang kelima ada dun adun atau biasa disebut dengan cek-cek tajin, merupakan lontong atau ketupat yang diberi kuah kental bersamaan. Biasanya disajikan tanpa sayur, tapi ada juga yang diberi tambahan berupa sayur labu atau pepaya muda. Kemudian diberi taburan serondeng jagung yang telah ditumbuk halus. Dun adun biasanya disantap ketika pagi untuk sarapan. Terima kasih.